Selamat datang di podcast Dormitory. Dengan tema podcast yaitu mencapai prestasi tanpa batas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berprestasi dengan waktu yang terbatas. Bersama dengan saya Dewi Sinta dan saya Dwi Sakania Saputri dari Prodi Tata Boga. Saya Alia Rizwani dari Prodi Administrasi Angkatan. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman. Seorang yang sangat luar biasa telah mencapai banyak prestasi dalam karirnya. Oke, sebelum masuk, aku mau sedikit tanya-tanya nih ya. Bisa diceritain nggak perjalanan bisa masuk di fakultas vokasi ini gitu? Saya dari awalnya ya, saya di SMP, saya berangkat sampai SMK. Lalu di SMK itu saya mengulik-ngulik dan saya tetap fokus sama sekolah, tapi saya tidak membatasi diri saya untuk tetap berprestasi di taekwondo ini. Jadi saya tetap menyeimbangkan sekolah saya dengan taekwondo ini. Habis itu apalagi saya kuliah mengambil jurusan yang sama nih di SMK ya. Wah. Sangat sulit ya. Iya, bener banget Kak. Apalagi saya tata boga di SMK dan saya lanjutkan di kuliah ini. Habis itu sangatlah kayak membuat saya tertantang banget tuh. Wah. Apalagi saya dari punya prestasi di bidang olahraga ya, apalagi kuliah saya habis itu ke Tata Boga juga itu sangat menantang sih. Sangat menantang. Dan alhamdulillahnya itu membuat saya jadi termotivasi untuk bagaimana sih caranya kita tuh tetap bisa gitu loh, membagi waktu. Habis itu kuliah akhirnya bisa terbantukan dari prestasi itu sih. Iya, oke. Jadi cerita perjalanannya di SMK juga masuknya Tata Boga, di kuliah ini juga Tata Boga juga gitu ya. Dan minatnya di taekwondo ya. Oke. Dan ini nih mahasiswa baru 2025. Coba bisa diceritain nggak sih perjalanannya masuk di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta ini? Oke, boleh banget nih. Jadi ceritanya itu saya kan SMK itu jurusan bisnis digital ya. Terus mau lanjutin kuliah nih, tapi masih bingung nih mau ambil apa, apakah sejalur atau kita lintas jalur gitu ya. Nah, terus akhirnya kayak saya kepikiran buat masuk administrasi gitu. Kalau SMK kan kayaknya udah cukup ya. Cukup itu, mau ganti jalur gitu berarti ya, mencoba yang baru gitu. Terus saya masuk administrasi perkantoran. Nah, adanya di kampus vokasi yang Wates nih. Saya pilih Wates karena kalau Gunung Kidul kayaknya jauh banget. Emang rumahnya mana dulu nih? Kok bisa ngomong jauh nih? Saya Sleman. Cuman deket banget sih. Oke. Jujur deket ya. Tapi kan kayak mending di Wates saja gitu. Kan. Apalagi teman saya juga kesini kan, jadi ada barengannya gitu. Terus saya mikir-mikir kayaknya administrasi itu menarik sih, karena saya juga dari bisnis butuh administrasi juga kan kalau mau bangun usaha gitu. Terus saya masuk ke administrasi perkantoran. Awalnya saya mikir kayak saya tuh gak bakalan keterima gitu loh, karena pesaingnya banyak banget. Oh ya, alhamdulillahnya keterima nih ya. Iya, saya aja gak nyangka. Waduh. Terus lalu gimana lagi tuh? Terus kayak aneh aja gitu, pas buka pengumuman tuh kayak emang ini beneran ya? Waduh, tidak mempercayai diri sendiri berarti ya, waduh. Iya, sampai aku refresh ulang gitu, ternyata biru emang. Lanjut terus gimana tuh? Terus kayak saya ngomong sama orang tua saya juga nggak percaya. Saya nggak percaya, kok bisa gitu loh? Saya kan kayaknya kalau ujian nggak pernah belajar gitu kan. Berarti Allah sangat mengabulkan doanya berarti. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya ya keterima. Terus akhirnya saya mikir lagi nih, aduh bisa masuk nggak ya? Apalagi saya ada perlombaan terdekat gitu sih, jadinya masih kayak aneh aja gitu, bimbang gitu. Gitu sih. Oke,
Oke teman-teman, jadi ini perjalanan dari Kak Dwisa dan Kak Alia nih tadi ya. Nah pertanyaan yang kedua nih, tadi kan udah cerita tentang perjalanan masuk di fakultas vokasinya ini nih. Nah teman-teman tuh pada kepo tuh, gimana caranya kita bisa bagi tips atau strategi untuk membagi waktu antara kuliah. Nah, kalau kuliah itu kan ikut organisasi nih. Nah, kalau ikut organisasi, gimana cara baginya sampai bisa berprestasi banyak gitu? Mungkin dari Kak bisa dulu gimana tuh? Baik, saya ikut UKM itu dari semester pertama banget ya. Oh, semester pertama. Iya, Oke. semester pertama. Jadi sekarang udah semester 3 nih. 3. Jadi udah mulai mengalami beberapa fase kan. Jadi udah kayak terbiasa. Apalagi kuliah kan saya tata boga, ada praktek, abis itu kayak beberapa project itu lah. Terus habis itu saya tuh tetap mempertamakan untuk kuliah karena kuliah itu lebih penting gitu loh. Betul. Iya. Nah, untuk prestasi ini kayak di sela-sela waktu itu masih saya bisa sempetin gitu. Jadi masih bisa sama-sama terbagi itu. Itu sih. Dan mau tanya lagi tuh, UKM-nya kira-kira di sini apa di pusat tuh? Dan mesti kalau di pusat agak susah nih, gimana cara bagi waktunya kok bisa gitu? Pasti kan bakal bolak-balik terus kuliah, belum tugas kayak gitu. Baik, kalau saya kan UKM itu di tiap hari Selasa sama Kamis ya. Berarti udah dijadwal gitu ya? Jadi semisal kayak saya tuh kuliah sampai sorenya misal batas tuh jam 3-an tuh. Habis itu saya tuh biasanya naik kereta yang sore itu udah lewat dari jam 3. Habis itu saya kereta untuk ke pusat itu latihan jam setengah 7. Iya, malam itu? malam. Wow. Habis itu latihan sampai jam 9 malam kan. Terus pulangnya gimana tuh? Kalau pulang saya karena kan saya tidak punya motor ya, jadi tidak memungkinkan saya untuk balik ke sini langsung. Jadi kayak kadang tuh numpang sama temen. Ada temen di pusat berarti. Oke, alhamdulillahnya ya. Iya, alhamdulillah gitu. Terus habis itu kayak pagi-pagi banget tuh kita kejar kuliah gitu. Kejar kuliah. Habis itu kuliah kan sering pagi tuh. Jadi naik Gojek terus habis itu kereta kan. Jadi pagi-pagi itu udah sangat-sangat buru-buru. Sangat-sangat produktif dan buru-buru. Gak tahu terus capeknya seberapa tapi keren banget. Oke, tadi kan dari Kak Dwisa nih, sekarang dari Kak Alianya. Gimana sih tip atau strateginya cara bagi waktu? Nah, sebelumnya mau tanya nih, di kuliah ini udah pernah masuk organisasi apa gitu? Jujur belum sih. Belum. Oke, besok bakal masuk di organisasi nih. Itu bakal cobaan berat. Mau tanya dulu nih, strategi dan tipsnya cara bagi waktu nih. Kan antara kuliah dan prestasi itu susah banget nih, caranya Kak Alia sendiri gimana nih? Jujur kan karena saya masih mahasiswa baru ya, jadi masih adaptasi, menyesuaikan sama lingkungan baru. Terus juga harus nentuin cara belajarnya gimana gitu, karena kan kuliah sama sekolah SMK gitu-gitu kan beda ya kehidupannya. Pasti mungkin lebih berat kuliah ya. Kalau SMK mah nyantai gitu kan, chill aja. Jadi ya harus benar-benar bisa bagi waktu gitu. Jadi karena aku masih mahasiswa baru, masih menyesuaikan gitu ya, mungkin kita bisa mulai dari memprioritaskan apa yang diprioritasin gitu ya. Berarti buat skala prioritas gitu yang penting dulu gitu. Nah, yang penting bener-bener di depan kita banget gitu loh. Kayak misalnya sekarang kan udah masuk kuliah nih, jadi ya mungkin kuliah dulu prestasinya bisa nanti kita jadiin sambilan gitu. Apalagi kan kemarin itu habis lomba ya, jadi kan kayak mungkin masih panjang gitu jaraknya gitu sih. Oke, jadi dari strategi dan tipsnya tadi yaitu menentukan skala prioritas ya. Kalau Kak Dwisa tadi kan kayak kejar-kejaran waktu dan itu bener-bener skala prioritasnya keren banget sih. Dan Kak Alia juga gak kalah keren juga, baru maba udah berprestasi banyak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya. Bagaimana dengan jarak hunian dengan tempat kuliah nih? Apakah sangat membantu sekali di bidang prestasi kalian nih? Dari Kak Dwisa dulu gimana? Baik, bagi saya ya itu sangatlah membantu, apalagi saya kadang suka lari di pagi hari sebelum kuliah itu kadang saya suka lari, abis itu
ternyata juga ada kuliah pagi. Abis itu kayak apa ya, jaraknya tempat hunian dengan kampus itu masih satu lingkup gitu, deket banget. Iya, tinggal lari muter. Jadi kayak sangat-sangat membantu sih. Oke, dari Kak Alia sendiri nih, bagaimana dengan jarak hunian dengan tempat kuliah? Apakah sangat membantu sekali dalam bidang prestasinya gitu? Tentunya sangat membantu ya, apalagi kan asrama sama kuliahnya itu dekat. Dekat juga. Dekat kan. Terus juga kebetulan di asrama juga ada fasilitas buat kita membantu kita Mengembangkan bakat gitu ya. Gitu. Kan di sini ada lapangan basket, Iya. terus ada tempat gym, ada gor juga. Iya, kan. betul. Jadi itu benar-benar membantu kita, siap lagi di bidang olahraga. Betul banget ya, sesuai dengan bidangnya berarti ya. Keren. Oke, di pertanyaan terakhir nih. Nah, tadi kan kita sudah membahas strategi dan tipsnya nih. Sekarang aku mau tanya dong, kepo nih, tantangan apa yang dihadapin Kak Dwisa dan Kak Alia nih saat mau mengembangkan atau mencapai prestasi kalian? Dari Kak Dwisa dulu, gimana tuh? Baik, tantangan bagi saya itu tantangan banget, apalagi saya di bidang tata boga dan saya tetap harus berprestasi di bidang olahraga. Itu saya mengambil aja intinya. Jadi taekwondo ini sangatlah membantu untuk menunjang juga untuk kerja saya di bidang tata boga. Jadi sangatlah kayak apa ya, menjadi tubuh ini jadi kuat gitu loh dalam inian buat kuliah gitu. Oke. Dari Kak Alia sendiri, tadi kan udah membahas strategi nih. Sekarang tantangan yang apa dialamin gitu selama mencapai prestasi itu apa? Jadi ya baru-baru ini Ya. dapat tantangan. Apa tuh? Karena kita kan saya kan mahasiswa baru. Iya, betul. Jadi ya tabrakan kan sama jadwal PKKMB, PSMB gitu-gitu kan. Ya itu tantangan banget sih buat saya, apalagi saya di masa-masa mau ada training camp atau pusat latihan gitu kan. Jadi itu sangat-sangat tabrakan banget. Itu bikin saya bimbang harus ikut yang mana, dan ya akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengikuti PKKMB. Itu sih tantangannya, apalagi saya baru masuk hari Kamis kemarin. Nggak Itu apa-apa. bener-bener kaget banget. Padahal itu 4 tahun sekali ya, tapi nggak apa-apa, mungkin dari pesanannya juga pengen kamu berprestasi juga, dan dari sini mungkin kedepannya bakal ada apa ya, bakal ada prestasinya lagi gitu ya. Bisa diceritain nggak, maksudnya tantangan PKKMB itu gimana tuh, kok bisa gitu sampai kok kamu bisa ikut di sana dulu gitu? Jadi awalnya itu saya kan bimbang ya, soalnya tabrakan banget ini jadwalnya. Saya bingung gitu kan. Kira-kira saya harus pilih yang mana ini? Pilih yang mana? Karena dua-duanya kayak penting banget Betul sih. Terus sama-sama kayak benar-benar membantu saya di karir masa depan gitu kan. Jadi kayak aduh, pilih yang mana ya? Terus akhirnya dari orang tua ngedukung kalau misal ikut PKKMB nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya coba izin ke pelatih kan, katanya izin aja. Waduh. Karena teman-temannya udah di sana semua. Oh, kan. berarti tinggal kamu sendiri yang bikin jadi bingung banget gitu ya. Saya sendiri yang masih di Sleman, sedangkan pusat latihannya itu ada di Jawa Tengah. Oh, di mana tuh Kak kira-kira? Di Cilacap. Waduh, jauh juga. Nah, kesananya gimana juga kalau kamu sendirian tuh? Nah, waktu itu saya di kesananya itu naik kereta Kak. Sendiri? Enggak sih, saya bareng sama istri sama pelatihnya. Oh, untungnya jadi ada temen. masih ada temennya Iya. gitu, nggak terlalu sendiri banget gitu kan. Terus sampai sana saya masih kepikiran, ini beneran nggak ikut PKKMB gitu kan, kayak terus teman-teman saya bilang, kamu kenapa nggak ikut PKKMB? Padahal seru banget loh gitu. Aduh, aku nggak ikut deh, besok deh. Tapi lingkungan teman-temannya juga mendukung kamu kan ya, dan apakah bakal ketinggalan pelajaran dan gimana tuh kamu ngerjain tugas-tugasnya, pasti kan banyak banget gitu. Iya, itu banyak banget sih tugas-tugasnya. Ya, saya sih alhamdulillahnya teman-teman mendukung banget Alhamdulillahnya ya. Mereka bantu share-share materi gitu-gitu. Terus kalau misal ada tugas kelompok gitu, saya tetap diikut sertakan gitu Wah, sih. gila ya. Iya. Berarti teman-temannya juga baik. Iya. Terus dari orang tua, kan orang tua tadi mengizinkan PKKMB nih. Terus setelah kamu milih ikut itu, gimana reaksi orang tua sendiri nih? Ya, masih suka tanya-tanya gitu. Tanya-tanya. Iya. Beneran gak ikut PKKMB nggak apa-apa, terus harus ngulang nggak gitu kan. Terus ya udah saya tanya-tanya dulu apakah saya harus ikut
tahun depan atau gimana gitu kan. Terus ya udah sampai di situ masih ditanyain terus gitu. Aduh, nggak tahu deh besok. Terus akhirnya memutuskan ikut itu dan Iya. alhamdulillahnya berprestasi di situ gitu Iya, ya alhamdulillahnya. alhamdulillah. Oke. Nah, tadi cerita dari awal ya, cerita dari gimana cara masuk UNJ di Fakultas Vokasi ini, terus strategi tipsnya biar berprestasi, terus jarak huniannya sampai bisa berprestasi, lalu gimana sih tantangannya dari strategi itu tadi. Keren banget ya teman-teman. Oke, di sini cukup sekian aja nih ya. Aku terima kasih banget kepada bintang tamu kita yaitu Saya Dwi Sakanya Saputri. Saya Alia. dan sudah membagi pengalaman banget ya strategi tantangan seperti tadi harus membagi skala prioritas yang penting mana, yang harus nggak penting itu mana dulu, bener banget sih. Dan semoga teman-teman podcast ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pendengar untuk mencapai prestasi mereka. Oke, sebelum closingan nih, kata-kata hari ini untuk teman-teman yang setia menonton tentunya. Apa tuh? Yang pertama itu tentunya tantangan itu mari kita kita hadapi karena mungkin di jalan itu menuju kita untuk kesuksesan. Waduh, keren banget. Kesuksesan kuncinya dan jangan menyerah berarti Iya, ya. benar. Dari Kak Alia sendiri apa tuh kata-kata hari ini untuk yang setia nonton nih? Intinya semangat aja ya buat berprestasi karena prestasi itu menunjang karirmu di masa depan. Oke. Nah, tadi kan udah dikasih kata-kata hari ini tuh dari Kak Disa dan Kak Alia. Mungkin cukup sekian dari aku Dewi Sinta ya teman-teman. Dan see you next time guys. Mahasiswa dormitoris, semangat berprestasi.